إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari berbagai hal yang Allah telah larang untuk kita semua. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhati-hati dalam kehidupan ini agar supaya tidak terjerembab ke dalam dosa dan maksiat yang berkepanjangan. Apabila seorang yang bertakwa kepada Allah bermaksiat kepada Allah, maka ia akan segera untuk bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia hidup di dunia ini menginginkan kebahagiaan. Sehingga banyak sekali manusia yang menempuh jalan-jalan untuk meraih kebahagiaan, baik dengan cara yang baik ataupun yang buruk, dengan cara yang halal ataupun yang haram. Mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu kebahagiaan. Tidak ada seseorang yang melakukan pekerjaannya kecuali tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaannya. Tidaklah seorang beraktivitas duniawi kecuali tujuannya adalah untuk bahagia. Tidaklah seorang melakukan suatu perbuatan-perbuatan duniawi yang menyenangkan kecuali tujuannya supaya hatinya berbahagia. Akan tapi apakah Islam datang yang memberikan pengajaran yang sempurna kepada kita semua? Apakah Islam telah mengajarkan kebahagiaan dengan cara demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 97 yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang muslim di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan", barang siapa beramal dengan amalan salih, min dzakarin aw unsa, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah", maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. "Wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun", dan kami akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat selama di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Patokan kebahagiaan seorang yang beriman dan di dalam hatinya dipenuhi dengan keimanan adalah apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena patokan kehidupan dan pedoman kehidupan seorang muslim adalah Al-Qur'an, kitabullah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patokan kebahagiaan hakiki bagi seorang mukmin adalah mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan sebaik-baik ucapan, sebenar-benar ucapan setelah firman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam surah An-Nahl ayat 97 tadi yang telah kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita apa arti kebahagiaan dan bagaimana cara meraih kebahagiaan, agar supaya kita mengetahui bahwasannya dunia yang fana ini tidaklah memberikan kebahagiaan kepada kita kecuali sementara dan sangat sedikit.
Jika seandainya seseorang merasa gembira dan bahagia dengan dunianya, pada hakikatnya ia sedang menambah rasa lelahnya. Ketika seorang penat terhadap pekerjaannya, kemudian ia pergi untuk rekreasi bertamasya, apakah setelah itu ia merasakan istirahat dan merasakan kebahagiaan? Jawabannya adalah kebahagiaan tersebut sedikit. Kebahagiaan urusan duniawi hanyalah kebahagiaan yang dipenuhi dengan kelelahan, dipenuhi dengan keletihan, yang membuat seseorang merasakan lelah di antara lelah-lelah yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi hamba agar supaya hamba berbahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan." Yang pertama, kunci kebahagiaan adalah beramal saleh, yaitu beramal sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan ayat ini kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan-amalan saleh, mengikuti Al-Qur'an dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat kehidupan seorang itu bahagia yang pertama adalah beramal saleh. Karena hakikatnya apabila seorang hidup tanpa amal saleh atau amal saleh yang sedikit, pada hakikatnya ia tidak dianggap hidup di dunia, karena yang hidup adalah jasadnya akan tapi tidak hidup dengan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal saleh merupakan suatu perkara yang penting pada kehidupan seorang mukmin yang dapat mengantarkan kebahagiaan dirinya di dunia dan di akhirat. Amal saleh memberikan pahala simpanan bagi kita kelak di akhirat, ketika di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat untuk diri kita semua, maka yang tersisa dan bermanfaat untuk diri kita adalah amal saleh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apakah sekedar amal saleh saja seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan? Maka jawabannya adalah tidak. Ada syarat berikutnya yang harus ia penuhi, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun, dan ia harus sebagai seorang mukmin. Apa maknanya? Orang-orang yang mukmin kemudian ia beramal saleh, maka ia berhak untuk mendapatkan kehidupan dunia dan akhiratnya. Adapun selain orang-orang yang beriman, ketika ia beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas perbuatannya di dunia, akan tapi tidak di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun orang-orang kufar, maka mereka beramal saleh, maka amal saleh mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan ketika di akhirat ia pun tidak memiliki sedikit pun dari kebaikan, kemudian mereka pun tetap akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman, maka setiap amal solehnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akan menjadi simpanan pahala di akhirat kelak sana. Ketika seorang menghadap Allah, ia tetap mendapatkan kebaikan dan memiliki pahala-pahala amalan kebaikan. Maka tetaplah beramal soleh wahai orang-orang yang beriman, dengan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena dengan keimanan inilah seluruh amal saleh kita akan menjadi sebuah pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada siapapun yang beramal dengan amal saleh di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para ulama mengatakan Allah memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan yaitu rizki yang halal lagi thayyib, yaitu keluarga yang baik, yaitu rizki yang Allah luaskan kepada dirinya. Yang penting ia mau beramal dengan amalan saleh sesuai dengan tuntunan nabinya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang senada dengan ayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama, sungguh telah beruntung orang-orang yang telah Islam, wa ruziqa kafafan,
dan ia telah diberikan rizki dengan rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan hati kepada apa yang Allah berikan kepada dirinya. Maka 3 pokok kunci kebahagiaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin adalah ia berada dalam agama Islam, kemudian Allah berikan kecukupan rizki pada dirinya, ia tidak sedang kekurangan. Kemudian yang ketiga, ia merasa beruntung dan bersyukur atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apalah artinya harta yang banyak jika seandainya hatinya sempit? Apalah artinya harta yang melimpah jika seandainya jiwanya memiliki jiwa-jiwa yang sempit? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasalah cukup dengannya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang qanaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala mab'uusi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi kita selama hidup di dunia, bagi siapapun yang menginginkan kebahagiaan, yaitu senantiasa beramal saleh di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwasannya amalan saleh kita tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwasannya setiap manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali sesuai dengan apa yang ia perbuat. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan bahwasannya apa yang ia perbuat selama di dunia pasti akan ia lihat ketika di hari kiamat, pada hari di mana kita akan dikumpulkan beserta orang-orang yang pertama kali diciptakan dan manusia yang terakhir dilahirkan. Di saat itulah kita akan melihat amalan kita. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan kita. Wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian amalan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna. Summa yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya tempat terakhir dari semua perkara adalah kepada Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah beramal saleh di dunia di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan memberikan kemudahan kepada kita ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memang benar manusia dalam beramal soleh ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah orang-orang yang zalimun li nafsihi, yaitu orang yang menzalimi dirinya. Siapa mereka? Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, meninggalkan perkara-perkara wajib. Ia meninggalkan perkara-perkara wajib dan sunnah, justru ia tersibukkan dengan perkara-perkara makruh dan haram. Maka orang yang zalimun li nafsih, apabila ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tetap Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang lebih tinggi sedikit, yaitu orang-orang yang mereka muqtasidun, yaitu orang-orang yang pertengahan. Mereka adalah orang yang mengerjakan perkara-perkara kewajiban, jarang dalam melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ia terkadang lalai dengan perkara yang mustahab. Ia terkadang melakukan perkara yang makruh, akan tetapi ia tetap menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang lalai dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ia tetap beriman kepada Allah, ia bertaubat kepada Allah atas kelalaiannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap akan menghisab dirinya, akan tetapi dengan hisaban yasira, yaitu hisab yang ringan. Adapun orang yang paling afdal dan paling mulia serta utama adalah orang yang masuk dalam kategori sabiqun bil khairati biidznillah, yaitu orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena jika seandainya Allah tidak mengizinkan seorang hamba melakukan kebaikan, niscaya ia tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan sedikit pun. Orang-orang yang berlomba dan bersegera dalam kebaikan adalah orang yang istimewa, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itulah yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, dan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari tetaplah kita beramal saleh dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, baik itu sempit, suka ataupun duka, kaya ataupun miskin, lapang ataupun sempit. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada usaha kita, bagaimana usaha kita dalam beramal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak pernah mengecewakan pahala orang-orang yang melakukan kebaikan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan melarang kalian dari perbuatan fahsya dan mungkar. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengingat bagi diri kami pribadi dan para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa dan beramal saleh di atas keimanan, agar supaya kita meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita dan mendapatkan hisab yang mudah dan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan amal saleh kita serta amal kebaikan, sehingga kita akan menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين ودمر أعداءك أعداء دين يا قوي يا متين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله وأقيموا الصلاة.